Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aksara Kehidupan. Pemirsa Aksara, untuk kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda dari kemunculan Satrio Piningit. Peristiwa apa yang akan terjadi pada kita semua jika Satrio Piningit muncul di Nusantara kita ini? Maka dari itu, simak video ini sampai selesai. Menurut Kanjeng Senopati, seorang spiritualis dan juga pemerhati budaya, yang dilansir dari askara.co menjelaskan, Kanjeng Senopati menjelaskan bahwa jika wabah pandemi ini berakhir, maka akan ada gejala alam dan juga kejadian alam selanjutnya di dunia ini. Di antara gejala alam tersebut dan juga sebelum Dajjal muncul di dunia ini, akan ada sosok laki-laki dari kalangan bangsawan yang mempunyai kecerdasan, kesolehan, dan juga keluhuran budi yang luar biasa. Ia juga masih keturunan dari Majapahit dan juga Mataram. Beliau adalah seorang yang percaya dan alim, berilmu, jujur, dan soleh, akan memimpin bumi Nusantara ini selama beberapa puluh tahun. Pada masa itu adalah babak baru pertama peradaban Indonesia, karena masa itulah yang dikatakan masa bangkitnya Indonesia atau masa emasnya negeri Nusantara ini. Satrio Piningit merupakan seseorang yang berkarakter satria apokaliptik Jawa, dari Jangka Jayabaya yang dianggap sebagai orang yang akan menjadi pemimpin besar Nusantara ini dan memerintah dunia, khususnya wilayah dunia Asia. Menurut saya, pada diri Satrio Piningit terkumpul sifat dan karakter dari para leluhurnya yang telah mengalirkan darah sang pemimpin, sang pejuang, dan sang senopati atau panglima perang. Beliau memiliki karakter seperti leluhurnya Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono VI sebagai seorang pemimpin dan pejuang yang ahli strategi perang. Beliau memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Sultan Agung, seorang pemimpin yang tegas dan pejuang berani, serta memiliki karakter seperti leluhurnya Panembahan Senopati, seorang pemimpin yang berkarisma dan berwibawa. Selain itu, memiliki karakter seperti leluhurnya Kanjeng Raden Patah, seorang pemimpin yang soleh, adil, serta bijaksana. Karakternya seperti leluhurnya Patih Gajah Mada Majapahit, seorang pemimpin yang disegani dan memiliki kekuasaan yang luas. Satrio Piningit akan muncul ketika Indonesia mencapai titik nol terendah, yaitu didahului dengan berbagai bencana-bencana nasional, bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir di mana-mana, huru-hara, chaos, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Satrio Piningit akan muncul jika kondisi Indonesia telah mengalami kemerosotan serta kesemrawutan dalam tatanan ekonomi dan politik yang sudah rusak pada tatanan pemerintahan yang berdampak di berbagai kehidupan. Dan apakah kejadian-kejadian tersebut sudah kita alami?
Jika sudah kita alami, maka sebentar lagi Satrio Piningit akan muncul. Satrio Piningit yang bergelar Cakraningrat didampingi permaisurinya nanti, yang akan memimpin seluruh kerajaan di bumi Nusantara, yang wilayah kekuasaannya tidak terbatas NKRI, tapi lebih luas sampai ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Kehadirannya sebagai seorang khalifah di bumi Nusantara diakui oleh seluruh manusia, seluruh kerajaan dan seluruh bangsa jin sebagai pemimpin dan sebagai Khalifatullah Engalogo Sayyidin Panotogomo. Satrio Piningit selalu bersama dalam bimbingan imam besar Sang Ratu Adil, yaitu Imam Al-Mahdi bin Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadirannya bersamaan dengan kedatangannya Dajjal dan bersamaan dengan terjadinya berbagai fenomena alam di bumi ini. Tanda-tanda itu, bumi akan mengalami musim kemarau panjang selama 3 tahun. Di tahun pertama Allah menahan sepertiga air tidak turun, maka terjadi kekeringan di mana-mana. Lalu di tahun kedua Allah perintahkan langit untuk menahan 2/3 airnya, maka akan terjadi kegagalan panen di seluruh dunia. Kemudian di tahun ketiga Allah perintahkan langit untuk menahan udara seluruhnya, maka tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh. Dan saat itu banyak makhluk Allah yang mati. Ketika para sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana manusia dapat bertahan hidup waktu itu?" Nabi pun menjawab, "Manusia akan hidup dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Maka itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mengenyangkan. Dan para malaikat akan turun untuk melindungi mereka. Selanjutnya pada tahun ketiga itulah Dajjal akan muncul." Alhamdulillah, bumi Nusantara adalah wilayah yang termasuk tidak sebegitu parah dari serangan pasukan Dajjal, karena dijaga oleh Allah melalui perantara seorang pemimpin yang berani, amanah, dan kesatria, yaitu Satrio Piningit, wakil dari Al-Mahdi untuk melawan fitnahnya Dajjal dengan jihad dan ilmu. Jangan dianggap tenang-tenang saja setelah hadirnya Satrio Piningit di bumi Nusantara, karena setelah beliau hadir akan terjadi perang masa besar, di mana golongan kanan yang dipimpin oleh Satrio Piningit. Dengan membawa panji berwarna hitam dan golongan kiri yang dipimpin oleh pasukan Dajjal dengan membawa panji berwarna merah. Pada waktu itu, bumi Nusantara diserang habis-habisan oleh pasukan Dajjal, di mana Satrio Piningit sebagai panglima perang dan sebagai khalifah dari Al-Mahdi di Nusantara memimpin pertempuran langsung dan akhirnya dapat memenangkan peperangan tersebut. Maka di masa itu dimulainya peradaban baru kedua bumi Nusantara. Bumi Nusantara ini akan menjadi terang bercahaya kembali. Setelah berhasil mengalahkan pasukan penguasa bayangan di wilayah Asia, Satrio Piningit akan memimpin negeri Nusantara ini dengan lisan dan tangan yang amanah, dengan penuh keadilan sebagai wakil Allah di muka bumi Nusantara. Saat itu tidak ada yang namanya orang miskin di negeri ini, dipenuhi dengan kebahagiaan, kemakmuran yang merata, dan kedamaian yang sejati.